Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar dengan NIM 2023 1037 031 1035. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas Kotlab modul 2 pemrograman mobile. Sebelumnya kita perlu tahu dulu tujuan dari pembuatan Kotlab ini apa, yakni membangun antarmuka adaptif dan responsif menggunakan media query dan layout builder. Terus kita harus menerapkan animasi sederhana menggunakan animated container. Jadi pertama, aplikasi ini kan terdiri dari satu halaman, jadi namanya itu katalog produk dinamis, yang mana nampilin daftar produk misalkan dalam bentuk grid atau bisa dibilang kotak-kotak. Tampilan dan jumlah kolomnya bakalan otomatis berubah jika ukuran dari layarnya itu mengecil, lebih besar, dan seterusnya. Dan misalkan ukuran layarnya kecil, maka akan ditampilkan 2 kolom. Jika sedang bakalan memunculkan 3, dan jika besar bakalan memunculkan 4 kolom. Jadi di sini kita lihat di bagian utama dulu. Jadi kita pertama kita menerapkan double screen width di sini. Jadi double screen width ini berfungsi sebagai pengadaptasian terhadap ukuran layar. Jadi misalkan ukuran layarnya kecil, maka akan berpengaruh ke beberapa kolom yang akan ditampilkan. Dan begitu juga dengan ukuran layar yang medium atau sedang, dan juga ukuran layar yang besar. Nah, semisal ukuran lebarnya kurang dari 600 pixel, dia bakal nampilin 2 kolom. Jika antara 600 sampai 900 bakalan menampilkan 3 kolom, dan jika lebih dari 900 pixel bakalan nampilin 4 kolom, semisal seperti tablet atau desktop. Lalu kita menambahkan juga layout builder. Layout builder ini berfungsi sebagai widget untuk berpengaruh ke widget. Jadi di dalamnya bakalan nyesuaiin ukuran ruang yang tersedia tergantung ke ukuran layar yang dibaca oleh media query tadi. Jadi pendekatan ini bakalan membuat tampilannya lebih fleksibel. Nah, karena layout builder ini bersifat lokal, bekerja secara lokal dan bukan berdasarkan ukuran secara global. Lalu kita memakai grid view. Untuk grid view sendiri, di dalamnya kita ada grid view builder yang mana menampilkan produk secara dinamis. Jumlah kolomnya ditentukan dari media query tadi. Jadi kembali ke ukuran media query yang dibaca oleh media query tadi. Nah, dikarenakan total produk yang ditampilkan ada 8, jadi setiap produk bakalan ditampilin dalam bentuk animated container. Nah, untuk bagian animasi sendiri itu kita memakai animated container di sini. Yang mana animated container ini bekerja sebagai animasi untuk beberapa kolom yang kita tampilkan di layar. Jadi kebetulan di widget animated container kita pakai atau saya menerapkan perubahan warna dan ukuran. Dan tentunya juga saya tambahkan bayangan sedikit. Dan ketika user menekan salah satu item, jadi ukuran atau warna setiap produk itu bakalan berubah dengan halus. Nah, untuk ukuran teksnya bakalan sedikit membesar jika ditekan. Warnanya berubah dan ada animasi jika ditekan. Nah, untuk transisinya sendiri itu diatur dengan duration
durationnya itu 400, dan curve-nya juga berpengaruh sebagai bentuk perubahannya, seberapa melengkung dia ketika ditekan perubahannya. Lalu nah, jadi artinya di sini dia terjadi sekitar 0,4 detik dengan efek animasi yang halus. Nah, jadi terus fungsi shadow di sini saya tambahin supaya dia tampak seperti 3D atau nonjol atau maju ke depan. Nah, untuk interaksi gesture detector, kita di sini pakai gesture detector supaya setiap kali ditekan bakal berpengaruh ke perubahan terhadap kolom-kolom yang ditampilkan. Jadi gesture detector sendiri dia bakalan berpengaruh ke tampilan yang ada. Dia bakalan ngedetect apakah ini ditekan atau tidak. Jadi kesimpulan dari hasil tugas Kotlab yang saya kerjakan, yakni media query bakalan bantu kita buat membaca seberapa besar layar yang kita pakai untuk menampilkan sesuatu atau aplikasi yang kita bikin. Lalu layout builder sendiri bakalan membuat widget beradaptasi dengan ukuran layar yang ditangkap oleh media query tersebut. Dan untuk animated container sendiri bekerja sebagai efek transisi atau efek animasi yang berpengaruh atau apa yang kita ingin terapkan ke aplikasi yang kita buat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.